Mbak Nita, Ya, nah bulan puasa kayak gini nih Mbak Nita ada jadwal olahraga juga nggak sih? ada sih. Ada. Ada dong. Apa tuh olahraganya? Aku biasanya sih Hmm. kickboxing. Oh, boxing. Terus sama kemarin main ini aku apa Apa namanya tuh? JIT Oh, kan. JIT. Iya, itu Oh, iya jadi juga salah ya? satu olahraga aku juga sekarang. Nah, aku nih ya lagi tertarik sama olahraga satu ini. Kayak udah ke-spill kayaknya di belakang. Oke, apa tuh? Nah, Oh iya, aku kuda tuh ya? emang aku belum pernah nyoba nih Mbak Nita. Cuma katanya ini tuh olahraga favoritnya Rasulullah. Oh Masya iya, Allah kan Masya Mbak Allah ya. Nita. Iya. Oke, aku tahu sih berkuda ya. Apalagi tadi aku lihat di sini juga ada memanah juga Memanah tuh. juga. Iya. Nah, dua-duanya ini olahraga favoritnya Rasulullah, Mbak Nita. Masya Allah. Kapan lagi ya kan kita bisa olahraga Nah. dengan olahraga yang biasanya Rasulullah mainin. Iya, gitu. nah makanya narsum kita kali ini jago banget dua-duanya Mbak Nita. Oh luar biasa. Temennya itu para influencer, Wow, artis-artis, kapan keren banget lagi kan? ya Aku kan? mau sih diajarin, Aku juga mau sih. Tapi kayaknya harus pelan-pelan ya. harus beli outfit dulu Oh kayaknya. iya benar. Check outfit kayak aku. Oke, Iya kan? iya. Aku lagi pakai outfitnya Dena Wear. Dena Suci Dena Suci Wear. Oke. Iya. Karena kemarin aku iri Mila pakai, Iya. aku enggak. Jadi hari ini aku yang pakai gitu. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Boleh. Sebetulnya ini tahun lalu ini aku udah pernah podcast sama Pak Ustadz Roni. Ustadz Roni. Iya, tapi mungkin kali ini kita pembahasannya berbeda Mbak Nita. Oke. Langsung aja kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Warahmatullahi Pak Ustadz wabarakatuh. Roni, apa Mbak kabar? Nita, alhamdulillah baik. Salam Alhamdulillah. kenal, nih kita lagi main Masya di Allah. tempatnya Ustadz Roni ya, namanya Masya Allah. Muyasar Stable. Stable. Masya Allah. Kenapa namanya Muyasar Stable nih Ustadz? Langsung kita Muyasar kasih Stable. pertanyaan tuh. Ya sebelumnya selamat datang di tempat kami, tempat latihan memanah dan berkuda ya, Muyasar Stable. Kenapa sih Muyasar? Muyasar ini sebenarnya diambil dari nama anak saya, namanya Muyasar. Oh, nama anaknya Pak Ditambahin Ustadz stable. Roni. Kalau stable kan identik dengan tempat latihan Iya, berkuda. Tempat latihan berkuda. Walaupun sebenarnya artinya itu adalah Muyasar itu dari bahasa Arab, orang-orang yang dimudahkan. Ya, jadi harapannya ke sini mereka latihan berkuda mudah gitu, gampang nggak susah. Dimudahkan. Nah, ya betul. Berarti Pak Ustadz Roni, ini di Muyasar ini kegiatan yang rutin apa nih kira-kira di sini? Kegiatan rutin selain berkuda atau apa? Ya, Ya ada kalau apa di aja? Muyasar ini beragam ya, ada kegiatan ya khususnya berkuda, latihan rutin, ada latihan memanah rutin, kemudian ada event, kita bikin internal kompetisi gitu ya. Jadi setelah mereka berapa lama latihan, mereka harus ada ya latihan bertandingnya di sini. Kompetisi Nah, ya. kompetisi. Ada Kemudian juga kita mengirimkan atlet-atlet Muyasar untuk siap berkompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oh, bahkan ada atletnya. Ada atletnya. Yang maksudnya apa namanya? Awalnya dari sini Yang gitu. awalnya dari sini, dari nol dari sini sampai kita bentuk menjadi atlet dan sudah ada beberapa yang go internasional. Masya Allah ya. Berarti kita boleh dong nih. Iya boleh ya. Boleh dong. Dari awal gitu Dari ya, awal. Pak Ustadz Dari Roni. awal. Iya, karena latihan memanah berkuda itu tidak memandang usia dari anak-anak sampai orang tua. Sampai orang tua. Ada khusus-khusus nggak yang harus kayak gimana orang tua? Maksudnya kesehatannya harus dijaga kah, harus stabil kah, berat badannya harus seperti apa Pak Ustadz gitu. Ya, kalau untuk berkuda ini ya ketika ya pertama kita lihat dulu dia keinginannya apa ya, tujuannya apa berkuda. Ada yang terapi,
Jadi Ya. berkuda bisa buat terapi juga. Bisa, Terapi tentu apa bisa. itu? Terapi misalnya apa yang tulang belakang bengkok itu apa namanya ini skoliosis ya. skoliosis Iya. ya. Skoliosis. Itu terapi. Di sini juga ada yang bawa anaknya ini untuk terapi anak berkebutuhan khusus karena berkuda itu juga melatih konsentrasi, melatih gerak refleks dan lain sebagainya. Ada yang Ustadz saya mau latihan mau apa ya senang-senang aja ya udah latihan senang-senang aja. Tapi tentunya kita tanya ya Sambil olahraga juga boleh ya. Ustaz? betul. Kita sebelumnya kita tanya ada kendala kesehatan atau tidak gitu. Takutnya dia jantungan kan, kaget kan di kuda gitu. Iya, nanti kudanya lompat. Kaget. Ada yang saya mau jadi atlet, udah kita kondisikan teman-teman ini ketika mau tujuannya ke atletan adalah dari awal kita kita berikan materi yang khusus. Gitu. Biasanya kalau untuk jadi atlet itu berapa lama Pak Ustaz? Itu tentatif sih kalau waktu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Paling minimal mereka 4 atau 5 bulan pelatihan lah ya. Siap bertanding. Bulan insentif gitu lah ya. Iya, intensif. Ya, walaupun ada juga yang latihan sebulan mau ikut lomba ada, Oh iya. tapi dia latihannya setiap hari. Waduh. Itu rata-rata lombanya apa aja tuh Pak Ustaz? Kalau di berkuda itu ada dressage ya, tunggang serasi yang kudanya bisa joget-joget gitu, miring-miring jalannya gitu. Kuda bisa joget nih lah. Jadi kita yang ini Kita yang goyang-goyangin. Kita yang Oke. goyang-goyangin. Iya. Terus ada jumping, jumping. Iya. ada horseback archery, memanah sambil berkuda. Ah, itu paling keren Oh, sih. itu paling keren apalagi buat cewek ya, sambil main kuda sambil mana. So, Aku itu tembak lagi kamu booming lagi-lagi. sekarang ya, memanah Iya, berkuda. benar-benar Pak Ustaz. Ada juga yang eventing ya, ada eventing itu jumping gimana? di alam liar gitu. Oh, Masuk ke air gitu, Iya. berenang dan sebagainya. atau becek-becekan gitu ya. Kemudian ada endurance. Endurance itu lomba apa? Memicu kuda dalam radius minimal ya 20 kilo, ada yang 40 km gitu. Itu rata-rata kalau yang 20 sampai 30 km itu kudanya harus berapa tahun tuh Pak Ustaz? Ya kuda itu sendiri juga tidak bisa ditentukan berapa tahunnya ya. Kalau dia terlatih di usia 4 tahun dia terlatih ya dia bisa main. Oh gitu. Jadi tergantung gimana kita melatih Melatihnya. si kudanya ya. Karena Jadi nggak jenis sembarangan. pelatihannya juga beda. Buat kuda jumping beda pelatihan sama kuda horseback Sama archery. kuda horseback. Oh, beda. Beda. Kalau horseback archery kan dilepas tangannya, dia megang busur Iya, dia sambil mana. Tapi kalau jumping dia harus dipegang. Gitu. Kalau itu dipegang, kalau bedanya ya. iya, kalau nggak dipegang kabur. Kalau memanah itu kan Dia memang dilepas, tapi lepas tetap ya. stay dia nggak kabur. Oke, wow. Berarti nih kalau misalkan ada orang mau latihan Pak Ustadz, di sini disediakan kuda-kudanya Ya. gitu, atau dia bawa sendiri bisa? Ada 2 model ya. Ada yang kita memang siapkan kuda-kudanya, ya. Ada yang mereka punya kuda sendiri yang ditaruh di sini. Jadi di sini juga Oh, jadi di sini juga menyediakan buat Penitipan. penitipan kuda ya, Pak Ustadz. Oke, jadi buat kamu yang punya kuda mau dititipin ke Pak Ustadz juga bisa. Untuk latihan ya. Buat latihan juga di sini. Latihan di betul. sini, kudanya dititip di sini, dilatihnya juga di sini bisa ya Pak Ustadz. Iya, betul. Paketnya komplit. Nah, berarti kan ada apa ya? Ini kan bisnis ya Pak Iya. Ustadz ya. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz punya strategi sendiri nggak sih buat ngembangin bisnis ini? Sebenarnya kalau saya awalnya memang nggak pakai strategi ya, ya mengalir aja begitu, Ngalir ngikutin arus ya, karena ini satu kesenangan. Karena kan kita orientasinya tadi bukan bisnis ya, orientasinya adalah mengembangkan olahraga sunnah memanah berkuda. Olahraga sunnah, Ya, iya, kalau betul. ada tempatnya berenang, gitu kan. Iya. Ya. Karena tempatnya belum cukup, ya kita memanah berkuda. Jadi mengalir. Dan kemudian ada pernyataan bahwasanya di dalam sunnah itu ada keberkahan. Betul. Tentunya ketika kita fokus di bidang sunnah ini, pasti Allah limpahkan keberkahan di tempat itu. Masya Allah. Gitu. Jadi ini mengalir saja seperti itu. Walaupun selanjutnya kita mesti konsep dengan baik ya. Ketika bisnis ini harus di-create kan. Itu dengan cara ya kalau itu kan tadinya
latihan seperti biasa. Nah, kemudian dengan munculnya media sosial, ya kan, dengan cepatnya informasi yang sampai kepada orang lain, maka kita kembangkan medsosnya yaitu dengan IG ya, IG Muyasar Stable. Nah, kemudian keuntungannya latihan di sini adalah ketika mereka latihan, mereka dapat sehatnya, mereka dapat keterampilannya, kemudian mereka dapat kontennya. Ya, karena Paket lengkap lagi tuh. lengkap. 3 ya. Nah, itu 3 yang kita lagi. Apa tadi? Kesehatan, Kesehatan, keterampilan, keterampilan, kontennya dapat. Ada tiga- Makanya kita 3K. datang ke sini Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kan Masya teman-teman Allah, kan? sekarang kan senang kan untuk mengeksplor dirinya di Instagram gitu ya, atau di Facebook atau di mana gitu. Iya, mungkin teman-teman juga pikirnya saya ada di luar Jakarta nih Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, karena suasananya nggak seperti ada di Jakarta. Dari Jakarta saya sampai sini langsung fresh saja bawaannya. Masya Allah. Gitu Pak Ustadz. Iya, Iya, jadi iya, iya. kita masih ada di Jakarta ya Pak Ustadz ya. Masih di Jakarta. Masih ada tempat di Jakarta kayak Pinggiran begini Jakarta. kok. Pinggiran. Iya, Pinggiran pinggiran Jakarta. Masya Allah. Jadi itu ya. Sehingga ketika ini salah satu strategi juga. Ketika kita misalnya ada salah satu influencer atau artis yang datang ke sini, mereka tidak bawa fotografer, videografer, kita udah ada paketnya. Misalnya jadi mereka latihan, mereka difotoin juga, mereka divideoin juga, bahkan dibikinin kontennya. Nah, kita kasih itu. Masya Allah ya Pak Ustadz. Iya. Boleh nih. Mereka up di media. Boleh ya. Berapa Iya. sih kalau boleh tahu Pak Ustadz? Aduh. Jadi mereka up di media mereka, tag Muyasar, sehingga itu yang mulai dikenal ya, mulai kenal banyak orang. Muyasar sendiri kan bukan apa-apa sebenarnya ya. Jauh sekali perkembangannya Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah, Sekarang alhamdulillah. banyak artis-artis loh, sobat kasih Iya, tahu. betul. Sobat kasih tahu di sini banyak banget artis-artis yang datang atau influencer-influencer yang latihan di tempatnya Pak Ustadz ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya masih banyak yang mau latihan karena tempatnya cuma satu lapangan, jadi terbatas. Ya, member kita kan ada kurang lebih 680 orang. Wow. Dalam sebulan nggak bisa latihan semuanya, pasti mereka rebutan jadwal. Ya, jadwal Berarti di up. sebelum datang harus buat Booking. booking Booking. dulu Iya. ya, appointment dulu lah Iya. ibaratnya buat janji slotnya yang kosong kapan gitu ya Pak Betul. Ustadz. Oke. Tapi kira-kira Pak Ustadz Roni sendiri mau nggak membuka apa cabang lagi atau mungkin karena kan tadi udah member udah Iya. banyak tuh. Kalau sementara ini saya belum kepikiran, tapi walaupun ada beberapa orang yang sudah menghubungi ya, Iya. ayo Ustadz bikin cabang di sini nanti dulu ya gitu. Jadi kita mau rapihkan dulu di sini. Kalau sudah siap baru insya Allah, mudah-mudahan minta doanya dari teman-teman semuanya. Ya, semoga disegerakan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Siapa tahu kan teman-teman yang ada di luar Jakarta mau juga nih main di Muyasar Stable kan. Di Depok. Iya, di Depok. Kita ada di Depok. Nah, Ayu Ting Ting nggak pernah kesini kan Pak Ustadz? Apa udah pernah Pak Ayu Ustadz? Ting Ting rencananya mau kesini, baru rencananya ada mau Ria Ricis kesini. gitu-gitu deh. Iya, siapa tahu abis kita kesini Ayu Ting Ting langsung sini Pak Ustadz. Iya iya iya. Iya. Nah, berarti ini kalau menurut Mbak Yunita nih, ada nggak sih saran dari sisi teknologi nih untuk bisa membantu mengekskalasi bisnis Muyasar Stable ini? Harusnya sih Teknologi udah ada ya. ya, karena tadi Pak Ustadz juga udah bilang, Pak Ustadz udah sediain paket konten ya kan, digital marketingnya udah jalan. Nah mungkin nanti bisa ditambahin lagi Pak Ustadz, AI-nya dijalanin buat bisnisnya, karena AI itu bisa bantu buat berkolaborasi sama inovasi. Pak Ustadz punya bisnis atau punya kesenangan tersendiri lah gitu. Siap. Iya, jadi kita udah nggak capek-capek lagi tuh berpikir ya kan. Inovasinya bisa ya mungkin dari sekarang ada di Jakarta, besok ada di mana dengan konsep sama apa namanya tempat yang berbeda. Siapa tahu kan gitu dengan bantuan AI-nya. Digitalnya Pak Ustadz udah ada gitu. Siap ya, insya Allah. Iya, insya Allah kan. Kita doakan aja ya. Amin. Oke, nih Pak Ustadz kan kalau berkuda, tadi kan Pak Ustadz bilang, itu kan sering dikaitkan dengan sunnah Rasulullah nih. Nah, kita kan lagi Ramadan nih Pak Ustadz nih. Kira-kira filosofinya apa sih Pak Ustadz mungkin bisa dibilang dalam mengembangkan
hobinya Pak Ustadz di tempat ini gitu. Oke. Kenapa bisa memilih berkuda atau di sini kan juga ada memanah ya, gitu. Ya, jadi karena memanah berkuda itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun mengikutinya. Iya. Tentunya di berkuda ini kan melatih kesabaran ya. Ya. Sama dengan bisnis juga ya. Bisnis juga kan diuji dengan kesabaran. Iya. Ada yang ditipu orang, ada bisnisnya langsung melejit dan sebagainya. Diuji dengan kesabaran. Maka dengan berkuda kita melatih kesabaran ketika kita berbisnis ya. Melatih kesabaran, dan kesabaran ini bisa dipakai di apapun kegiatannya. Sabar dalam mendidik anak, sabar dalam berusaha, sabar dalam apapun ya. Memanage diri dengan kesabaran. Bahkan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar. Tentunya orang yang sabar usahanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Insya Allah. Kadang kan ada yang diuji dengan kesulitan, dia futur, dia berhenti, udah, padahal kesulitan itu yang akan mendatangkan kemudahan. Jadi innama'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Gitu. Yang kedua adalah istiqomah ya. Kalau orang tidak istiqomah, konsisten ya, tetap berjalan, maka ya sudah berhenti. Nah gitu. Memang usaha-usaha di situ-situ aja di ya. situ-situ aja. Memang usaha-usaha saya dulu pernah bikin sekolah, pernah jualan bakso, makanya ada gerobak bakso di sini kan. Oh iya. Iya. Kenapa nggak Jadi dibuka kayak lagi baksonya? iya. Ya, itu Sekalian nanti di bisa sini berkembang, Pak bisa Ustadz. buka lagi. Iya, sambil nungguin Iya, makan kuda bakso kan, kan. kita bisa Nah, makan itu. bakso. Iya, ada kantin, ada segala macam, ada yang kandas, ada yang tetap berjalan. Ya, yang kandas Masya biasanya Allah, karena iya. ketidaksabaran saya. Jadi kuncinya sabar ya Pak Sabar Ustadz dan ya. istiqomah. Istiqomah. Ya. Dan jangan berorientasi kepada urusan dunia ya. Iya. Orientasinya adalah dakwah, urusan akhirat, sehingga Allah akan mudahkan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi turun nih, ya sabar aja gitu. Mungkin Allah sedang menguji kita. Minta insya Allah akan Allah berikan kebaikan. Karena setelah terik panas yang lama, pasti Allah akan kirimkan hujan. Ya. Hujan pasti akan berhenti lagi, akan ada panas Akan ada lagi. panas Kalau ada sumur yang kering, pasti akan ada air lagi nanti. Begitulah konsep rezeki. Itu konsep rezekinya. Iya. Ini penting banget sih buat kita yang Iya, berbisnis berbisnis. ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Semoga Pak Ustadz juga dilancarkan. Amin, ya amin, kan? amin. Ya, Ya Allah. amin. Berarti Ditambah lagi sabarnya, Iya. ya kan? Ya siapa tahu nanti akan ada Muya stabil yang lain-lain. Iya. Kita juga nunggu Pak Ustadz. Amin, Masya Allah. di Masya Jakarta Allah. ya. Iya di Jakarta. Berarti Kita kalau- masih di Jakarta kok. Iya. Berarti kalau misalkan berkuda sama memanah nih Pak Ustadz, mana dulu nih biasanya yang dipelajari? Berkuda dulu kah, memanah dulu kah? Sebenarnya kalau di usia-usia kita ya memanah berkuda bisa berbarengan ya. Habis berkuda terus memanah ada. Gitu. Jadi ketika nanti dipadu-padankan, saya mau latihan horseback archery ini endingnya, ya udah latihan memanah di ground, latihan berkuda. Nanti ketika kudanya sudah mahir, manahnya sudah mahir, bisa di match tuh, bisa digabungkan memanah sambil berkuda. Jadi mereka sudah punya basic masing-masing, basic awal kan, gitu. Itu bingung sih Pak Ustadz, kita lagi berkuda gitu ya, terus kita manah, itu kan harus fokus. Iya, harus fokus, harus tenang, harus balance, ya, ngendalin kuda. Gitu. Ngendalin kuda dan memanah itu kan untuk tepat sasaran Tepat itu fokus sasaran. ya. Iya, betul. Tuh, jadi Susah loh itu Mbak iya, Nita. susah sambil berlari kita menembak gitu kan. Iya. Biasa Soalnya nembak kemarin soalnya saya Pak Ustadz. diajarin Mila nembak mulu. Oh, iya. kan, gitu. Saya lihat juga di Instagram, wah latihan menembak nih. Iya. Ngeri juga nih ntar kesini malah Jadi- berkuda sambil menembak. Nah, siapa tahu kan Pak Iya, iya, Ustadz. Tremor langsung. Tapi berat sih ya itu ya. berat. Nah, saya penasaran Pak Ustadz, ada manfaatnya sendiri tuh berkuda sama memanah apa sih Pak Ustadz? Oke. Manfaat kan ada dua ya, ada manfaat secara tiga ya, manfaat secara agama ya, ruhiyah, yang meningkatkan keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manfaatnya mendapatkan pahala kan gitu kalau bicara tentang agama ya. Iya. Kemudian di kuda itu ada keberkahan. Ketika kita berkuda atau memiliki kuda, keringat kuda, ya, kotoran kuda mengandung keberkahan buat pemiliknya, atau penunggangnya. Itu. Kemudian kuda itu mendoakan pemiliknya setiap pagi hari.
Oh, Jadi menyebutkan misalnya Kamila ini punya kuda, mendoakan Kamila untuk diberikan kebaikan, berkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadisnya ada gitu. Oh, ada hadisnya, Pak Iya, Ustadz. karena kuda ini kan kuda, bahkan dia ada di dalam Quran kan, surah Al-Adiyat ya, tentang kuda, bicara tentang kuda-kuda perang di situ. Bahkan spesial di masa Rasulullah dan para sahabat, kuda ini menjadi perhatian penting ya, karena mereka selalu membersamai dakwah Rasulullah dan para sahabat. Bahkan ketika bangun tidur nih, khusus yang laki-laki ya, bangun tidur nih, yang diingat pertama kali bukan ya istrinya, anaknya, tapi kudanya. Jadi istri-istri mohon maaf ya. Pada masa Rasulullah kuda itu jadi kendaraannya Nabi. Jadi ya, kendaraan Pak Nabi, Ustadz? dan Iya. dia tidak bisa nyari makan sendiri, harus disiapin makanannya, minumnya, harus dirawat segala macam. Bahkan dia nih silaturahmi dibawa kan, ke pasar dibawa, kemana-mana dibawa, bahkan ingin berjihad aja, jihad fisabilillah, bawanya adalah bawa kuda. Ya, sekarang masih kepake kan, ada namanya Denkavkut, Detasemen Kavaleri Berkuda. Mereka perang menggunakan kuda untuk tempat-tempat yang tidak bisa dijamah oleh kendaraan lain. Itu manfaat ruhiyahnya ya. Gitu. Kemudian yang kedua manfaat jasadiah ya, jasadiah. Bisa sehat gitu kan, bisa memperbaiki sel-sel yang mati ya, struktur tulang belakang kita, tangan kita, gerak refleks dan lain sebagainya ya, sampai ke pikiran, sampai ada yang terapi mata menggunakan kuda. Terapi mata? Ya, ada yang minus gitu ya misalnya. Itu menggunakan kuda karena dia yang diperbaiki adalah sel tulang belakang. Ini nyambung ke penglihatan. Oh, banyak manfaatnya berarti ya. Ya, banyak manfaat kesehatannya. Ada yang kakinya tinggi sebelah gitu, diperbaiki dengan kuda. Tadi kan lihat di lapangan ada kok gerakan rising trot gitu, naik turun gitu kan. Seperti squat di atas kuda gitu. Nanti nggak berasa, squat 100 kali kuat nggak? Alhamdulillah. Langsung gitu. Tapi kalau berkuda nih bisa squat 1 jam nonstop. Squat 1 jam nonstop. Nggak berasa. Nggak berasa karena disupport sama kudanya, didorong mau nggak mau harus kuat. Masya Kan gerakan kuda begitu, maksa kan? Iya betul, naik turun. Iya betul. Mila boleh coba Mila. Itu dia makanya. Kurus kayak langsung. Iya. Jadi nggak usah pusing-pusing diet, langsung kesini aja ya Pak Iya. Ustadz. Bisa juga, makanya Pak Ustadz bilang bagus buat kesehatan. Bagus buat kesehatan. Yang penting makannya dijaga. Makannya di. Karena kalau saya ini kan naik kuda kadang 4 jam, 5 jam itu melatih kuda, kok segitu-gitu aja. Karena member saya sering bawa makanan ke sini. Habis berkuda makan. Jadi kardio, bakar Iya, lemak. bakar lemak dimakan lagi. Masya Allah. Nah, terus untuk kesehatan fikriyah ya, pemikiran lebih jernih, menghilangkan stres juga, menimbulkan kesenangan batin gitu. Bahkan ada yang mohon maaf, ada yang beberapa tahun nggak memiliki keturunan, dengan berkuda mereka ada yang seminggu langsung hubungin, Ustadz, istri saya hamil, kembar lagi Ustadz. Masya Allah. Gitu. Udah bukan 1-2 orang, udah banyak sekali seperti itu. Yang penting suami istrinya berkuda. Oh, harus suami istri ya berarti. Iya, suami istrinya berkuda. Boleh juga coba. Boleh coba ya. Boleh coba. Pak Ustadz juga ini kok sediain uniformnya di sini ya. Oh, Pak? iya. Ada di sini perlengkapan helm, sepatu. Kalau kita nggak bawa atau Kalau nggak punya bawa, gitu kalau baju celana bawa sendiri. Iya. Oh, baju kalian bawa sendiri. Iya, saya siapin juga. Tapi di sini ada tech shopnya ada. Oh, ada. Ada ya. Iya. Lengkap ya Disediakan berarti lengkap ya. sama Pak Ustadz ya. Insya Allah, Betul, insya betul, Allah. betul. Nah ini Pak Ustadz, ini kan bulan Ramadan nih. Kira-kira kalau bulan Ramadan nih orang-orang juga olahraga ini nggak? Atau memang rame, tambah rame atau gimana? Sama aja sih. Ramadan nggak Ramadan. Sama aja? Ya sama aja. Jadi tetap rame. Kenapa? Karena kan malah Ramadan itu bukannya diisi dengan aktivitas males-malesan, tiduran dan lain sebagainya. Walaupun tidurnya orang puasa itu berpahala ya. Iya. Tapi lebih berpahala lagi berkuda. Kan setiap setiap ibadah dilipat gandakan. Iya. Ya, sunnah dilipat gandakan menjadi wajib kan, pahala wajib gitu. Jadi mereka tetap olahraga. Tetap olahraga biar pahalanya nambah ya Pak. Iya. Nah ini Pak Ustadz kan biasanya ya kegiatan berkuda, memanah, ada mitosnya tuh untuk orang yang berkalangan atas lah Pak Ustadz. Iya. Boleh dikasih tahu nggak sih ke kita Pak Ustadz sebenarnya
siapa aja sih yang boleh berkuda gitu? Atau mahal nggak sih berkuda Pak Ustadz gitu? Ya, sebenarnya kalau dulu ya memang berkuda ini untuk kalangan priai kalau orang Jawa ya. Iya. Priai, orang-orang penting, orang-orang yang berduit. Tapi sekarang nggak seperti itu. Semua halayak umum masyarakat bisa menikmati, bisa latihan berkuda gitu. Makanya kita di sini menggunakan kuda-kuda yang nggak ekspensif, yang nggak mahal-mahal gitu ya. Paling mahal paling 150 juta yang harganya di rate seperti itu. Ya kan kuda kan mulai dari 20 juta sampai 150 juta ya. Ya itu disesuaikan dan ya, kita juga sudah sepertinya Muyasar ini memberikan harga yang cukup ya terjangkau lah ya di mata. Terjangkau, affordable. Berapa sih kepo? Berapa sih? Mungkin bisa dibelakang ke konternya Pak Ustadz Bisa ya, ke Pak konter Ustadz? ya. Iya, atau ke Instagramnya Pak Ustadz Berarti juga bisa. memang terjangkau gitu Terjangkau ya, insya Pak Allah. Ustadz ya, Pak Iya. Ustadz. Dan ya sebanding atau lebih lah dari manfaat yang didapatkan dari olahraga itu sendiri. Insya Allah. Jadi bukan cuma buat priai ya Pak Ustadz ya? Bukan. Semua orang bisa coba berkuda gitu. Ini tuh berarti ada tips nggak dari Pak Ustadz Roni, maksudnya untuk pemula nih yang mau berkuda apa dulu yang harus disiapkan kira-kira gitu Pak Ustadz? Ya bagi teman-teman yang mau berkuda, yang pertama harus disiapkan adalah equipment ya, equipment berkudanya, ya sepatunya atau helm atau pakaian outfit berkuda. Karena berkuda ini beda dengan kita berangkat ngaji ya, nggak bisa pakai gamis kayak gini. Walaupun bisa juga dipaksain juga bisa aja. Cuma nggak bisa Cuman nggak ya, pantas Pak. gitu, nggak Iya, matching iya, gitu iya, kan. iya. Karena gerak kuda nih kadang-kadang kan otomatis dia ngagetin gitu ya. Kalau baju-baju seperti ini bisa robek dan sebagainya. Makanya pakainya Nggak kaos nyaman nggak untuk nggak nyaman. Ya. dibawa. Iya, iya, iya. Kemudian helm ya, helm itu melindungi kepala karena kuda ini ada bisa menendang. Kalau di belakang kuda bisa nendang, bisa menggigit dan bisa melempar. Melempar. Iya, kalau di atas punggung kuda, kudanya nggak nyaman dia bisa melempar. Kita dilempar gitu. Dilempar gitu ke depan atau dia berdiri Oh gitu, iya kayak Mustang standing gitu gitu. ya. Berarti kita Nice, tuh standing. harus pengenalan dulu sama kuda. Pengenalan dengan kudanya. Ada tips nggak sih Pak Ustadz gimana pegang kuda gitu? Ah, Apa di toilet gitu Supaya di jinak kali ya, biar supaya jinak biar kita jinak. bisa lebih dekat mungkin sama kudanya gitu. ya tipsnya ketika kita menghadapi kuda nggak langsung kucuk-kucuk pegang gitu nggak. Jadi harus berapa detik kita lihat dulu tatap wajahnya. Kalau kita lihat dari telinganya, kalau telinganya ke belakang, kucuk ke belakang gitu berarti dia tidak nyaman. Tunggu sampai dia nyaman dulu, telinganya ke depan, baru kita sentuh. Sentuhnya juga jangan tangannya ke atas gini, Tadi ya tapi dari bawah. Tadi kan udah dari di itu ya contohin ya dari bawah. Kalau dari atas ini dia merasa mau dipukul, gitu. Karena kuda jangan dari aslinya atas, penakut. dari bawah. Kan kuda itu hewan yang dimangsa, bukan pemangsa dia. dimangsa. Nah, iya, Dimangsa makanya dia siapa Pak Ustadz? dimangsa singa, Oh. gitu-gitu. Kalau Karena di hutan ya. nggak mau Iya, 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 kalau berlari di hutan. kemana-mana ya Pak Ustadz ya. Iya. Bukan pemangsa iya betul. Iya, betul. dia makannya juga rumput. Iya, Oh iya, iya, dia bukan pemakan daging. Iya, iya. Beda. Oke. Gitu. Berarti dalam waktu dekat nih Ramadan buka juga ya Pak Ustadz ya di sini ya. Ramadan buka juga. Ada acara khusus nggak kalau buat Ramadan Pak Ustadz? Biasanya ada latber, latihan bersama. Latihan bersama. Latihan bersama, kemudian nanti setelah latber itu buka bersama di sini. Oh, Gitu. jadi bukan buka bersama aja, ada Bukan, latihan bersama, terus juga. buka bersama. Iya. Masya Allah ya. Yang enak kan ketika buka puasa bersama itu, Allah berikan kenikmatan untuk nikmatnya minum kan. Iya, Ya, iya. hilangnya dahaga kan gitu kan. Dan nanti surga kan. Gitu. Makanya kita maksimalin latihannya supaya aus banget. Ntar Biar minumnya dapat nikmat. surganya Justru ya, ya, Pak justru Ustadz. itu Dapat ya. nikmatnya gitu. Masya Allah, iya. Berarti ya emang gak sabar lagi sih, kita harus Nggak belajar sabar, wanita. kita harus belajar berkuda di sini ya. Apalagi kan kita mau menghabiskan Ramadan kan ya. Menghabiskan Gitu. Ramadan dengan berkuda atau memanah di Mia dan Stabil ya. hal-hal yang bermanfaat ini termasuk bermanfaat loh Iya, wanita. ini bermanfaat, berpahala juga loh. Dan sesuai teladan Rasulullah ya, Betul. Pak Ustadz Roni. Oke, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman yang mau datang atau mau booking appointment-nya bisa hubungin
Instagram. Apa Pak Ustadz Roni? Muyasar Stable. Muyasar Stable. Atau mungkin ke Pak Ustadz juga bisa nggak Pak Ustadz? Bisa saja. Oh bisa juga ke Pak Aktif Ustadz. kalau Pak langsung. Ustadz Aktif, ada. Pak Nanti Ustadz. diarahkan ke admin. Iya. Makanya digitalnya sekarang canggih ya Pak Ustadz Canggih, ya. iya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, mungkin Kita langsung coba aja kali ya aku abis nggak ini ya. sabar mau cobain soalnya Pak Ustadz. Boleh Gimana, kita gimana? cobain? Boleh coba, Boleh, ya? apalagi sekarang kan yang berkuda ini paling banyak perempuan. Coba dari tadi yang naik kuda siapa? Iya, makanya Perempuan kan? tadi perempuan. Iya. Di luar negeri sama juga perempuan. Iya, aku soalnya penasaran nih Soalnya kudanya laki-laki ada nyari uang buat biaya. hitam, coklat. Ini Pak Ustadz boleh tahu nggak kalau latihan gini berapa sejam kah atau per jam kah atau ada? Ya per jam ya? latihan berkuda itu 45 menit. 45 menit. Itu juga udah lumayan capek. Itu lumayan capek ya. Iya, karena kita squat kan tadi kata Pak Ustadz. Iya. Squatnya 100 Squat, kali iya. gitu, 45 Jadi, menit. Banyak nanti gerakan-gerakan di berkuda yang manfaatnya juga luar biasa ya. Boleh banget. Jadi ada yang sitting trot, ada yang rising trot, ya kan, naik turun, ada yang 2 point, ya jump position. Ketika jumping kan harus apa? Sikapnya berbeda dengan riding ketika biasa. Dengan riding biasa. Iya, betul. Jadi kayaknya aku udah mau Langsung aja kayaknya ya. coba deh Aku ya. kepo sih sebetulnya. Iya, kita mau coba ya. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat Pak Terima Ustadz. kasih banyak Udah Pak mau Ustadz hadir, Roni. dikasih tahu Iya. Dan berkah Masya Allah. ibadahnya Allah terima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih banyak. Kita coba ya Pak Ustadz ya. Betul, harus Boleh ya? coba. Kalau kesini harus coba, harus naik. Oke. Oke. Makasih banyak Pak Makasih Ustadz banyak, Roni. Pak Ustadz. Terima kasih. Terima Sobat kasih. kasih tahu. Kasih tahu. Bye. Ini kenapa ada di luar Pak Ustadz Roni? Nah, ini kan kuda di luar itu dalam rangka pemeliharaan. Jadi dirawat supaya dia bersih. Ya, cara perawatan kuda yang pertama tuh digosok ya, namanya di roskam ya, di grooming. Oh, di sini berarti bisa grooming juga ya. Dicuci Dipastikan. kakinya gitu. Oh, berarti sebelum masuk kandang dipastikan kudanya sudah bersih. Bersih. Ya, biar Oke. tidurnya nyaman. Oh, bisa Kuda bisa tidur Tidur. juga. Tidur. Cuman tidurnya kuda ada 2 macam. Apa tuh? Bisa dia berdiri, bisa dia tiduran. Oh gitu. Oh, bener-bener tiduran. Ya benar tidur gitu. Merem. Oh, Bisa tiduran ya ternyata Iya. merem. Ya kalau berdiri dia bisa tidur dalam kondisi berdiri karena ngunci. Pada saat dia tidur ngunci. Di sini ada kuncinya cuk gitu ngunci dia. Tidur. Tapi dia bisa rebahan juga. Oh, nah ini ada berapa banyak nih Pak Ustadz Roni? Kalau di sini Di ada sini kita kurang lebih masuk 40 ekor kuda. Kandang. 40 ekor. Nah, Oke. ini kita lagi masuk kandang Ya, kuda. kandangnya kandang sederhana. Wah, kudanya gede-gede banget. Ada seperti nggak ada R kuda. rumah sederhana R S S S S S. Itu tuh kenapa dia? Ya kira-kira begitu ya. Iya. Ya, Itu tadi kenapa Pak Ustadz Roni? itu lagi negor temennya. Yang Oh, ini. say hello-nya kayak gitu Say ya. hello, gitu Ya, kan. assalamualaikum, kayak gitu. Ah Udah, iya, kebanyakan assalamualaikum. laki-laki yang kayak gitu. Oh. Kalau perempuan Kalau jarang. ketemu perempuan. Iya, kalau perempuan jarang teriak-teriak begitu. Oh. Sama kayak manusia kali ya? Tapi Emang kalau gitu yang kita taunya ini betina sama jantan apa? Yang Bedanya cowok-cewek? Bedanya sebenarnya kalau udah biasa ngelihat kuda dari mukanya aja kelihatan. Tapi yang kedua ya jenis kelaminnya. Oh. Kalau ini? Ini laki-laki. Oh, ngaruh nggak sih itu ada tanda-tandanya putih? Enggak sih, kalau kuda bisa warna apa saja ya, untuk jantan apa betina. Oh. Biasanya dia mengikuti gennya. Gen apa tuh? Gen bapaknya biasanya blaze misalnya, ada tanda putih di sini. Dia Ntar anaknya ikut. juga blaze juga, kayak gini nih bapaknya. Kayak gini kan putih ya? Putih. Terus ada yang coklat, Ada yang beige ya. coklat, ya. Oh, terus Berarti- ada yang hitam. Ada yang hitam, Berarti black. ini Pak Ustadz semuanya lokal dari Indonesia atau Semuanya gimana? ada lokal, ada apa? Blasteran. Blasterannya dari mana aja tuh? Pak? Blasterannya dari beragam, ada yang dari Australia, ada yang Belanda. Jadi Ya. bapaknya dari Australia atau ibunya dari Belanda. Bapaknya dari Belanda, ibunya Indonesia. Oke.
Jadi di sini di kandang ini tuh beragam ya. Beragam. Macam-macam ya. Macam-macam. Aduh, Nah, aduh, tempat di sini sendiri Pak Ustadz kalau misalkan nih saya mau beli kuda, Pak Ustadz nitip dong gitu, boleh Iya. nggak? Boleh. Ditaruh di sini. Boleh. Walaupun Dirawat ya? masih anak kecil gitu. Iya, boleh. Oh, Nah, boleh. itu ada Oh, biaya jadi bisa perawatannya. ada biaya perawatan. Pelatihannya dilatih nggak kudanya? Pelatih, iya dilatih juga. Oh, dilatih Nah, juga. tergantung request, mau dilatih apa? Mau dilatih untuk horseback archery, memanah sambil berkuda, mau dilatih buat jumping, loncat gitu ya. Mau dilatih buat kita dressage. takut. Ayo masuk apa-apa. Tapi Di nanti sini dia kudanya nggak mau. jinak-jinak insya Allah. Oh gitu. Insya Allah, jinak-jinak. Hai, say hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Ini tunggu kenapa dulu. Pak Ustadz pakai apa namanya? Itu Dipakein. biar tidak Gigit. apa, Bukan- makan sembarangan. Oh gitu. Ada kuda-kuda yang apa punya kebiasaan makan kotorannya sendiri gitu. Makanya ditutup. Oh. Oke. Nah, Jadi ditutup biar makannya nggak sembarangan. ya, Mungkin buat boleh dielus, boleh tuh dipegang. gimana caranya? Pegang. Tapi Nah, nanti gigit. Biar Nggak apa-apa. berani deh Mila. Biar Bisa Bismillah. kalau enggak yang ini nih yang aman nih. Oh ya Nah, udah. Nih Aneh. guys. Oh, dilus-lus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Takut langsung aja langsung. Jadi gini? Langsung. Nah, pegang aja pegang langsung. Tapi dipegangin Pak Ustadz. Iya, siapa tahu habis pegang bisa beli kuda kan? Lebih yakin, megangnya Oh, lebih yakin. oh, Dia nggak mau oh, tetangganya, iya iya iya. mau pukul. Oh gitu Terus Pak Ustadz. kalau megang kuda dari bawah gitu, ya ke atas gitu. Dari Oh bawah ke gitu. Ya. atas. Nah. Oh gitu. Makanya Ih, aku tangannya bisa begini mau guys. Oh gitu Pak Berani Ustadz. ternyata Mila. Terus dia lebih seneng di shot bunuh-bunuhnya. Dia kan dia mau manja-manja Oh gitu. Ya. Minta Berarti kayak dimanja-manja. ini ya. atau seneng di Pukul-pukul. pukul-pukul lehernya. Kalau dipukul-pukul itu tandanya sayang dipeluk gitu Pak Ustadz maksudnya? gitu. Oke. Kalau ini laki-laki ya Ini Pak laki-laki. Ustadz. Ada nama-namanya nggak sih Pak Ustadz kalau kayak gini? Ya digigit. Ada nggak semuanya kiri? ada namanya. Pola. Oke. Kan mau bercanda. Jenisnya, Mbak. Ini lucu deh, ada di kepang. Iya, kuda poni. Ini sudah khusus tunggangan saya. Oh ini Oh, ini khusus punya Pak Ustadz Roni. Dan ini punya anak saya nih. Oh. Yang lain bisa dinaikin sama Oh, member. kalau yang apa namanya gerbangnya ditutup gini lagi training di mana Pak Ustadz? Enggak sih, enggak training. Dia kebanyakan suka keluar kepalanya. Oh iya ini. Dia seharusnya ditutup semua sih nanti rencana. Oh gitu. Biar kalau masuk aman. Bener Pak Ustadz. Tapi ini dia bisa keluar nggak nih kayak gini nih? Ya sebenarnya Bisa, bisa loncat kan? gitu. Aduh. Sebenarnya bisa loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ayo. Sana ya? Yuk masih masih. Oh, oke. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada warna putih juga ya. Iya. Ini kalau warna putih berarti blasteran import nih Pak Ustadz. Ya sama blasteran juga. Oh ini blasteran juga ya? Blasteran. Pak Ustadz. Ini kalau kayak gini umurnya umur berapa nih Ini Pak masih Ustadz? umur 3 tahun. Oh masih kecil Iya, ya, 3 tahun dilihat dari ya? giginya. Kalau kita ngelihat umur, dilihat dari giginya. Giginya kenapa Pak Ustadz? Kalau giginya, ini kalau udah tumbuh taring, nanti di usia 4 tahun. Ini kan masih bayi, masih anak-anak, gigi kecil-kecil Oh gitu. jadi nggak ada taringnya. Kalau laki-laki ada bertaring dia. Baru tahu loh. Tapi kalau kuda itu ada masa hidupnya nggak sih sampai berapa lama? Kuda sama dengan manusia dikali 3. Jadi kalau usia Lama kuda ya? ini 2 tahun misalnya. Heeh. Kali 3. Dikali 3 ya 6 6 tahun, dia tahun. masih TK baru belajar.